Romantika Pesantren, episode 21, Godaan Maut Istri, lanjut episode 22, Buka Baju Seksi. Ikuti terus keseruannya dari episode pertama, jangan lupa like dan subscribe, untuk terus mengikuti episode berikutnya. Aku melanjutkan mengajar dengan mood buruk. Semua kelasku kuberi banyak sekali tugas. Aku tiba-tiba menjadi guru yang killer. Killer tapi tetap cantik ya guys. Aku duduk di depan, dan menyuruh kelas melakukan sebuah presentasi kecil-kecilan. Aku membuat kelas menjadi dua grup. Tim afirmatif, atau tim yang setuju dengan statemen dariku, dan tim negatif yang harus menolak dan berargumen dengan statemen dariku. Aku memberikan sebuah kalimat dan masing-masing tim akan membela sesuai tugasnya. Temanya adalah menikah muda. Aku hanya duduk dan melihat dua tim beradu argumen. Andai saja mereka sampai jambak-jambakan, rasanya sedikit lega melihat orang lain bertengkar. Sadis memang akunya. Crying, bel pulang sekolah sudah berdering nyaring. Dan baru kali ini kelas yang kuajar tidak langsung ngibrit keluar saat mendengar bel terakhir itu. Mereka masih sama-sama berdiri. Dua orang sedang berargumen. Tapi, dengan menikah muda, psikologis ibunya juga belum siap. Masa anak-anak punya anak? Ucap tim negatif. Seorang perempuan dengan kacamata tebal, seorang perempuan itu harus dewasa, matang secara umur dan pemikiran, karena menjadi ibu butuh ketenangan dan kestabilan si ibu. Kalau anaknya rewel, plus suami yang suka nuntut, apa gak stres si ibu nanti? Pada akhirnya, ibu yang stres, anak tak terurus, dan si anak yang melihat ibunya yang tak stabil itu, juga punya kecenderungan yang tak baik, sama-sama stres, ucap murid bernama Lydia dengan bahasa Inggris. Pronunciation-nya masih kurang, tapi harus diakui, ia punya vokabulari yang luas. Aku kagum, kalau harus mengirim kontinen lomba debat, akan kukirim Lydia ini. Tapi sebelumnya akan kupolls terlebih dahulu. Aduh, jujur saja si Lydia ini memang cukup cerdas. Cara pandangnya saja lebih jauh daripada aku, ia berpikir dari sisi yang tak kuduga. Psikologi si ibu. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku siap, kalau suatu saat aku punya anak, bagaimana kalau aku stres nanti? Anakku bisa stres juga kan? Ditambah banyak sekali para perempuan di luaran sana yang naksir Zaki dalam diam. Kalau tidak diam, tambah berabe nanti. Tapi, kodrat wanita itu punya anak, terlepas siap atau tidak. Tubuhnya sudah didesain untuk itu, wanita itu dilahirkan untuk menjadi ibu. Balas Ratih, dengan pronunciation yang lebih bagus. Aku hanya manggut-manggut, puas dengan ide ini. Puas karena aku tak perlu capek mengajar, dan hanya duduk, smarty me. Bukan masalah kodrat, tapi sejak kecil. Apa perempuan itu sudah diberitahu orang tuanya? Persiapan bagaimana menjadi ibu. Kalau ia cuma tahu main, hangout dan ngerjain PR, mana ngerti dia bagaimana jadi istri, jadi ibu, bisa ngeheng dia, balas Lydia lagi. Duh, kok kayaknya Lydia ini mendeskripsikan aku sih? Sudah, cukup, enough, time is up. Thanks for the participation and good arguments, Lydia and Ratih, and to all of this class, we will meet again next week. Have a nice weekend, ucapku menghentikan adu argumen yang rasanya takkan pernah habis ini. Aku keluar dari kelas dengan pikiran penuh. Sebuah renungan. Apa aku siap jadi ibu? Jadi istri saja rasanya tak sanggup. Bagaimana kalau jadi ibu? Aku berjalan menuju rumahku dan Zaki yang diberi oleh Pak Kiai. Rumah pinjam sebenarnya hanya digunakan selama kami berdua mengajar di sini. Sederhana, rumah sangat amat sederhana. Assalamualaikum, ucapku lirih dengan suara malas-malasan. Biasanya Zaki belum pulang jam segini. Ia pasti sedang membimbing santrinya yang mau setoran ngaji atau tahfiz. Waalaikumsalam,
Kok ngucap salamnya kayak gak ikhlas gitu? Suara pria syahdu itu membuatku membelalak. Kenapa dia sudah pulang? Ia pulang di momen tak baik? Aku sedang uring-uringan begini dan Zaki ada di rumah? Ah, bisa tambah senewan aku. Malas berargumen. Aku hanya meringis kecil. Aku dekati suamiku yang sedang duduk memangku laptopnya. Aku cium tangannya dan duduk di sampingnya, sambil melirik. Kali aja dia lagi DM-an FB sama temennya. Ark, gadeng. Dia lagi ngetik laporan kayaknya. Kenapa mulut ketekuk gitu? Awas nanti gak bisa balik loh, ucapnya dengan nada datar tanpa menoleh. Beh, si Ustadz ajaib ini kalau ngomong suka gas blong begini. Aku kesel, kalau bisa aku mau melampiaskan kekesalanku seharian ini kepada Zaki. Lalu, aku ingat Zaki bukan tipe bisa meladeniku kalau merajuk. Ia tipe orang yang bisa diajak komunikasi dengan baik, tenang, dan sopan, jadi itulah keputusanku. Suamiku, ucapku, aku duduk lebih tegak. Dengan wajah penuh senyum sopan ala pramugari maskapai internasional, senyum tiga jari kalian tahu, modus di drama kolosan China, di mana istrinya mengelus dada suaminya dan memandangnya penuh cinta sambil menyapa, suamiku. Ya, itu yang terjadi saat ini. Zaki, bukannya memperhatikanku malah mengembuskan napas panjang. Ia menoleh ke arahku dan bergumam, kumat lagi. Buset, dia bilang apa? Tenang, ambil napas, keluarkan dengan elegan. Suamiku, aku sebagai istrimu, sebagai partner dalam rumah tangga ini, yang membutuhkan kerjasama dan pengertian dari kedua belah pihak, ingin memberitahumu duhai suami, bahwa aku, sebagai istri, belum siap menjadi ibu. Jadi mulai sekarang, tolong kamu pakai kondom ya, karena istrimu ini malas dan lupaan kalau minum KB. Sekian, ucapku dengan nada formal dan senyuman cantikku ala pramugari. Aku ini pintar public speaking, dan sangat cerdas membaca reaksi wajah seseorang, jadi aku tahu, kalau berbicara dengan teknik bisa mempengaruhi reaksi dan jawaban dari lawan bicara. Ya aku sehebat itu memang, ganteng lagi, keceh badai banget memang aku. Ih, gak mau, ucapnya singkat, padat lalu ia pergi begitu saja. Haigo, beginilah nasib nikah sama beruang kutub. Dinginnya membekukan hatiku yang lumer ini. Aku yang sensif, perhatian dan suka drakor, endingnya menikah dengan pria dingin dengan hati seperti bongkahan es kutub. Lalu aku teringat akan satu hal, senjata seorang istri terhadap suaminya adalah tangisan. Pasti semua suami takkan tega dengan istrinya yang menangis. Aha, aku ada ide. Aku berjalan masuk ke kamar. Ternyata si babang tamfanku itu lanjut kerja di sana. Aku duduk di sampingnya. Mungkin ia sudah paham atau sudah dapat aroma-aroma kemodusanku. Ia menoleh dan mengelus kepalaku. Apalagi, abang harus kerja. Dia gitu banget. Aku harus lebih bekerja keras, matamu harus hanya memandangku. Kakanda, ya, aku seposesif itu. Karena aku sudah kadung tertuju padamu saja, jadi sekalian aja kupaksa matanya menatapku seorang. Kalau perlu aku beli kacamata kuda, biar aman sejahtera, atau kubelikan dia masker wajah, agar ketampanannya hanya aku yang nikmati. Mewehehe, ketawa setan, bersambung. Episode 22, Buka Baju Seksi. Ini waktuku, kubayangkan hal yang sedih. Aku membayangkan Jungkook BTS menikah dan bukan dengan aku, hanya dalam hitungan detik aku bisa menangis. Ah, kalian bisa tahu kan betapa aku lope-lopa sama dia. Bang, rengekku menggelayuti tangannya. Lah, kok nangis? Aku ini loh, dibully terus masa kamu gak kasihan sama aku? Hu. Aku menempelkan wajahku yang basah dengan air mata pura-pura ke dadanya. Sebelumnya kuletakkan dulu si laptop berisi kerjaannya di ranjang kami.
Aku bisa merasakan Zaki mengembuskan nafas panjang, dan mengelus punggungku. Kenapa lagi? Masa aku dibilang gak pantas jadi istri kamu? Sama anak didikku lagi, katanya aku kayak anak kecil, anak ingusan. Penampilanku kayak anak SMP, padahal aku udah gembul begini, masih dibilang bocil, yang bilang bocil juga lagi. Rengekku dengan nada manja. Entah Zaki memang mengalami kesulitan nafas, atau memang ia sedang tak sehat, ia sejak tadi bernafas panjang terus-menerus. Ia mengambil wajahku dengan kedua tangannya, mata kami saling menatap, serius, ini pembicaraan yang serius sepertinya. Kayla, kamu sudah dewasa, bertindaklah dewasa. Ucapnya dengan pelan, ia berhenti berbicara di setiap kata, memberi jeda, seolah ia ingin membuatku paham arti dari setiap kata yang ia ucap. Tapi maksudnya apa? Somfret banget dibilang begitu, terus maksudnya kau masih bocil beneran gitu. Ah, strategi Gatot. Aku mencebik dan akhirnya memutuskan untuk keluar kamar. Saat keluar tadi aku sempat mengintip, kalau Zaki kembali sibuk dengan laptopnya. Hih, ngeselin banget jadi orang. Untung mukanya ganteng, terus gimana lagi dong? Berpikir, apa kelemahan dia? Aku duduk di ruang tamu, memikirkan jalan keluar dari persoalan yang rumit untukku. Aku mulai mengolah semuanya. 1. Permasalahan, dibully karena jadi istri ustadz favorit semua perempuan di sini. 2. Pelaku, murid, guru bahkan para tukang masak di dapur umum. Ini jujur, sumpah beneran, pernah aku makan bareng Anissa, saat kami mengambil makanan, Anissa dapat ayam dan aku dapat terong. Aku yang protes hanya dijawab sebuah cibiran dari mereka. 3. Korban, aku, Hicks. 4. Jalan keluar, Zaki. Aku mau Zaki menegur orang-orang yang berbuat seperti itu kepadaku. 5. Kesimpulan, aku harus membuat Zaki menuruti ucapanku itu. Kalau tak mempan juga, aku harus membuatnya berjanji akan meninggalkan pondok ini. Pindah ke tempat baru, yang lebih damai dan tentram. Strategi A. Bicara baik-baik, gagal. B. Nangis gagal. C. Rayuan maut. D. Minggat. Aku selesai membuat skema, memang semua rencana itu perlu disusun secara tertulis. Aku mantap dengan rencana ini, kusimpan kertas itu di dompet kecil tempat aku menyimpan ponselku. Ini adalah rahasia perang, jangan sampai ia buka, apalagi baca, waktunya menjalankan misi berikutnya. Rayuan maut. Hachim, ini adalah jurus saktiku my friend. Aku yang masuk angin dan bermanja-manja minta dikerik oleh si Babang Tampan nyebelin kelas wahid itu. Kamu flu? Tanya Zaki yang matanya masih fokus dengan laptopnya. Aku gak enak badan deh bang, kerikin dong, abang Zaki baik deh suami idaman. Matanya masih tak teralih, ia masih fokus membaca dan menuliskan sesuatu di laptopnya. Jadi aku dan laptopnya ternyata lebih menarik benda hitam tipis itu. Pelecehan, mungkin aku berakting kurang maksimal. Hachim, grr. Hachim, bang, kayaknya aku demam nih. Aku menambahkan aksen gemetar khas orang sedang demam. Zaki bangun, ia meletakkan laptopnya di kasur. Yes, aku berhasil. Lalu ia berjalan ke meja, mencari sesuatu di salah satu laci dan kembali. Ia menyodorkanku sebuah obat bertuliskan paracetamol. Minum obat ini aja, sama istirahat, jangan terlalu sering dikerik. Nanti kulit kamu tebel loh kayak badak, mau? Kok jadi ngatain, emang iya? Bisa jadi tebel kayak badak, kalau gini aku harus cari skenario baru, putar otak. Aku mendapatkan sebuah ide brilian, aku mengambil obatnya dan membuka kemasan, lalu meminumnya.
Tak masalah kan? Kalau tak demam minum paracetamol, anggap saja aku sedang demam karena memikirkan hidupku yang galau bin kompleks ini. Saat meminum air putih, aku sengaja menumpahkan airnya ke bajuku, membuat bagian depan tubuhku basah kuyup karenanya. Yah, basah bang. Aku gemeter tadi megang gelasnya. Gimana dong? Ucapku merengek. Zaki yang masih berdiri di depanku menaikkan alisnya yang tampan itu, dan berjalan ke arah lemari. Ia mengambil kausku yang lainnya dan memberikannya kepadaku. Ganti, lalu ia berbalik lagi, pergi ke kamar mandi. Gitu doang, lah terus akting aneh dari tadi kagak mempan gitu. Aje gile, terus kesaktian Dewi Perayu segala umat ini, jadi runtuh dan tak mempan sama sekali gitu. Ini tidak bisa dibiarkan, aku harus nek. Aku membuka semua pakaianku dan berbaring di kasur. Aku menunggu sampai Zaki keluar dari kamar mandi. Kreak, astagfirullah. Kai, kamu sakit panas. Apa sakit jiwa sih? Ucapnya dengan semi-histeris. Ia melemparkan selimut dan membungkus tubuhku. Ya, diriku yang cantik badai ini berakhir tidur dengan selimut digulung oleh Zaki. Katanya agar semua demamku bisa keluar dan aku tak kumat lagi. Fix, sadis banget suami aneh saudara-saudara. Mau buka selimut? Tenagaku sudah habis terkuras. Zaki melilitnya dengan kuat. Walhasil aku pasrah sampai pagi. Resmi misi rayuan maut, gagal total, kini hanya menyisakan misi yang terakhir. Minggat, besok pagi aku akan minggat-minggatan saja. Pura-pura, ancaman maut. Aku bangun dan dibantu Zaki membuka selimutku. Ia menyuruhku cepat memakai pakaian dan menungguku untuk sholat. Selesai sholat, ia memberiku nasihat lagi. Kayla, kamu jangan bertingkah seperti anak kecil, kamu ini sudah dewasa, dengan kamu bertingkah seperti itu, kamu mempermalukan aku, ucapnya dan aku kicep, kalian tahu kicep, seperti jantung dan semua organku yang sedang melebar menjadi kisut, mengkerut, it is calet, kicep. Jadi aku membuatmu malu, ya? Kalau kau terus begini. Kamu sekarang adalah seorang istri dari Ustadz, seorang pengajar juga, kamu harus bisa merubah semua kelakuan kamu untuk cocok menjadi statusmu sekarang. Jadi begitu pandangan dia tentangku sekarang? Aku hanya membuatnya malu. Kalau begitu, untuk apa aku mempertahankan rumah tangga ini? Mempertahankan Zaki agar tidak digebet perempuan lain. Untuk apa juga aku mati-matian membuat rencana agar Zaki menegur Aisyah? Kenyataannya yang salah di matanya adalah aku, Bagun. Kayla bangun, kamu sudah terlalu dibuai oleh makhluk Tuhan bernama Zaki. Sadar dan jadi dirimu yang semula, kuat, tegar dan periang. Aku mengangguk mantap, Zaki sudah pergi keluar, entah untuk apa, aku juga tak peduli. Ya, mulai saat ini aku takkan peduli, aku masih muda, masa depanku masih cerah, masih banyak ratusan lelaki tampan baik hati dan tidak sombong menatiku sambil antri ala-ala menyambut idol K-pop, aku masih punya masa depan, dan kebahagiaan kalaupun aku tidak bersama Zaki. Persetan dengan KKN, aku masih bisa cari sekolah baru untuk menyelesaikan semua tugas itu. Aku bisa. Kayla bisa, aku muda, bersemangat, dan banyak yang ngefans juga denganku. Semangatku menggebu, aku semakin yakin mau pergi dari tempat ini dan berpisah saja dari Zaki. Tapi ada sesuatu yang berbisik, seperti seorang pengkhianat yang membuatku lemas lagi. Kamu sudah tak perawan lagi, Kayla. Jeder, rasanya seperti abis disambar petir bertubi-tubi. Lagi aku mengalami kejadian kicep itu lagi. Doakan si manis manja ini bisa menghadapi kepahitan hidup ya, guys. Bersambung. Jika suka dengan cerita ini, klik subscribe dan like ya, gratis.